pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya saya Ronald juga Tantri bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Tentu saja kita punya keseharian, kita punya rutinitas, kita punya pekerjaan. Kadang mungkin juga pekerjaan mengambil alih kehidupan kita. Betul. Jadi kadang-kadang siang menjadi malam, malam menjadi siang. Iya nggak pemirsa? Mungkin ini perumpamaan yang dialami juga oleh narasumber kita hari ini. Jadi aktivitasnya sebagai pedagang sayur keliling membuatnya harus bangun tidur pagi di dini hari. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol bilangnya jam 3 pagi itu udah bangun. Betul, sudah belanja ke pasar. Kemudian baru bisa istirahat kembali itu di siang harinya. Atau malam mungkin malam harinya sudah mulai beraktivitas lagi untuk hal lainnya. Kebalik, ya pola hidupnya terbalik ya. Ini membuat kualitas tidur Ibu Sutima ini memang menjadi terganggu. Dampaknya pasti rentan terkena penyakit. Tahun 2018, tiba-tiba tangan dan kaki kanannya menjadi sulit untuk digerakkan. Beliau terkena stroke karena pada saat itu tekanan darahnya mencapai 170/100 ya. Beliau bilang bahwa sebelum terkena stroke memang sering merasakan sakit di kepala, leher juga kaku, punggung terasa pegal-pegal. Mari kita belajar dari kisahnya Ibu Sutima. Selamat datang Ibu Sutima, apa kabar? Baik ya Bu. Dan juga ada Mas Boy. Ya, halo Mbak Tantri. Halo. Ya. Kehidupan terbalik ya Bu ya. Siang jadi malam, malam menjadi siang. Jadi Ibu lebih aktif di malam hari ya Bu ya? Dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Jam 3. Jam 3 pagi bangun. Jam 3 tuh bangun, terus kemana? Ke pasar. Ke pasar untuk belanja. Iya. Kemudian? Jam 7 berangkat. Muter. Iya, jam 1 pulang. Satu siang. Tidurnya? Bisa istirahat nggak itu Bu? Bisa, jam 3 tidur, habis maghrib bangun. Jam 3 siang tidur, jam 6 Maghrib, sore bangun. Sudah berapa tahun melakukan kehidupan seperti itu Ibu? Hampir 20 tahun. Oke. Ini perempuan perkasa luar Hebat ini memang, betul. biasa loh ya. Oke, jadi tidur bolak-balik ya. Tapi makannya sendiri nih menunya dijaga nggak Bu? Atau apa aja Ibu makan? Ya, apa aja kali. Apa aja yang ada gitu ya Bu ya? Nggak ada pantangan ya Bu ya? Enggak. Nah, sekarang kita cerita mengenai stroke-nya. Waktu stroke datang ke Ibu sedang apa? Duduk. Di rumah, di pasar? Iya, duduk. Lagi begini, santai Mbak. gitu? Santai di rumah. Di rumah. Lah terus? Ya itu, tahu-tahu mau berdiri, itu ininya nggak bisa diangkat. Kaki kanan? Iya, Lemes, kaki nggak ada kanan. tenaga gitu, Iya, Bu? nggak ada tenaga. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Lah emang nggak ada rasa misalnya kebas-kebas dulu? Enggak, Bu. Enggak ada sama sekali. Selama ini Sehat mungkin ada rasa saya. pusing-pusing gitu? Enggak, ya, Bu. Enggak juga. Nah, ini penasaran nih pemirsa nih. Stroke ini kan memang serangannya mendadak, tapi faktor penyebabnya, faktor risikonya nggak mendadak. Kita tahu kalau Ibu ini punya hipertensi ya Bu ya. Sudah tahu sejak lama. Pernah berobat ke dokter? Nah, Dikasih obat? kasih. Obatnya diminum rutin atau tidak? Kadang-kadang. Kadang-kadang kenapa Ibu nggak rutin? Sibuk. Sibuk dagang ya, Bu, Iya, ya? sibuk dagang. Oke. Itu tuh. Ini banyak ya tentunya perasaannya yang dapat Betul. obat dari dokter, tapi hanya minum jika ingat atau jika terasa gejala saja. Jika lagi sehat-sehat aja nggak diminum. Justru itu yang berbahaya. Betul, dan Ibu termasuk yang nggak ada gejala kan ya Bu ya? Nggak. Nggak ada pusing-pusing Nggak. atau rasa nggak enak di badan Nggak ada gitu? ya Bu ya? Enggak. Nah Bu, kemudian sudah punya hipertensi, minum obat tapi tidak teratur. Nah, lalu terkena stroke ketika sedang santai duduk di rumah. Iya. Itu gimana Bu? Tangan lemes? Iya, lemes tangan, kaki separuh begini. Separuh. Iya, Kemudian dibawa ke rumah sakit. di bawah. Apa pandanganannya apa di sana Bu? Dapat apa? Katanya gejala stroke ringan. Gejala stroke ringan. Oke. Kita ke Mas Boy ini sekarang ya. Ini kayaknya Bolak-balik nih iya. hidup nih. Dan sekarang kan banyak ya gaya hidup kayak gitu ya Mas Boy ya. Untuk sama pekerjaan gitu. Dilematis. Kalau menurut saya begini, kita memang bekerja itu untuk masa depan kita, Betul. untuk keluarga kita. Tapi tetap kita harus bisa menjaga atau mengontrol waktu kerja kita atau jam istirahat kita. Karena tubuh kita ini juga suatu yang ya Tuhan ciptakan seginian sempurnanya. Tapi kalau nggak dijaga dengan bagus, nggak dirawat dengan bagus, maka dia juga akan bisa bermasalah atau menjadi sakit begitu. Nah itu tadi kalau jam tidurnya tidak bagus ya, jumlah jamnya dan waktu jamnya itu tidak bagus, ini akan membuat kerja otak pun nggak optimal. Sedangkan otak itu sentral dari segalanya. Jadi kalau kontrolnya nggak bagus, maka dia akan mengganggu semua sistem yang ada dalam tubuh kita.
Ya, apalagi ditambah dengan tadi ibu punya hipertensi. Hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik, artinya minum obatnya juga nggak rutin dan juga mungkin tidak rutin untuk melakukan pemeriksaan secara teratur. Ya, jadi tidak hanya tensi saja kan, kita harus cek juga bagaimana kolesterolnya, kita cek gula darahnya, kita cek fungsi ginjalnya dan segala macam, ini harus dilakukan. Nah, kalau kita mau bicara masalah hipertensi, kita bicara tadi masalahnya adalah komplikasi terjadi stroke. Nah, kalau ibu ini stroke-nya kan terjadi kelumpuhan. Kelumpuhan itu biasanya ada gangguan di sentral di otak tadi. Ya, jadi stroke itu salah satu dampak dari adanya tensi tinggi yang tidak terkontrol dengan baik. Ya, jadi kalau kita lihat gambar berikut ini, ya, ini kita lihat ini bagian dari pembuluh darah yang ada di otak. Ya, kalau dia terjadi gangguan pada pembuluh darah, satu aja gangguan pembuluh darah itu, maka akan terjadi satu area dari otak tadi yang tidak mendapatkan suplai yang cukup. Dia akan menjadi kerusakan, dia tidak berfungsi dengan baik, sehingga bagian yang dipersarafi oleh bagian tersebut akan terjadi kerusakan, menjadi kelumpuhan. Ya, ini bisa parsial, bisa keseluruhannya, tergantung area mana dari pembuluh darah tadi yang kemudian jadi masalah. Tapi melihat kasusnya Ibu Sutima, beruntung ya, bisa pulih maksudnya, bisa hilang gejalanya gitu ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya nggak bilangnya beruntung, ya sebenarnya ini satu kebetulan saja. Artinya tidak semua orang yang kualitas muruhnya sama begitu, ya, apalagi dengan orang yang tidak sehat pola hidupnya. Di samping pola tidur tadi, mungkin pola makannya, aktivitas olahraganya, berat badannya, ya, kemudian faktor stresnya itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan pada tubuh kita. Ya, jadi kualitas pembuluh darah itu juga harus dijaga betul, tidak hanya dengan obat, tidak hanya dengan pola hidup sehat, tapi bisa juga dikombinasikan dengan teknologi laser begitu. Iya. Berarti kata kuncinya di sini, Kak Ronald juga pemirsa, adalah cegah komplikasi. Betul sekali. Jangan sampai kita tahu ya punya hipertensi pas udah jadi komplikasinya, ya. Makanya medical check up. Nanti kami akan berikan kepada Anda voucher diskon sampai dengan 50% untuk Anda melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Tapi nanti kode vouchernya ada di segmen terakhir. Makanya terus bersama dengan kita untuk belajar sama-sama di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi kita masih belajar bersama-sama di sini membicarakan mengenai kalau kehidupan kita terbolak-balik alias jamnya tuh kadang karena masalah pekerjaan ataupun lain halnya tuh pagi jadi malam, malam jadi pagi. Itu sebenarnya ternyata ada dampak-dampak tertentu yang bisa kita alami terutama bagian dari kesehatan tubuh kita. Betul, belajar dari kisahnya Ibu Sutima. Ini memang kerja kan di pasar gitu kan ya. Kehidupan terbalik ya. Ini bisa akibatkan stroke. Ini mungkin bisa terjadi kepada Anda petugas kesehatan, petugas keamanan, jurnalis, para perawat misalnya. Betul, itu yang waktunya kadang ya terbolak-balik juga. Nah, ini pertanyaan sederhana aja, awam sekali nih Mas Boy. Begadangnya saja bisa bikin orang kena stroke nggak? Orang kalau tidurnya nggak bagus ya itu biasanya kita nggak fresh ya kemudian nggak fit. Nah ini irama jantung akan juga terganggu ya, sel-sel tubuh kita jadi tidak happy begitu ya, jadi artinya kerjanya tidak maksimal, tidak optimal. Jadi kalau memang harus bekerja seperti itu harus diimbangi dengan pola hidup sehat. Mau nggak mau jangan kemudian tadi jam tidurnya terbolak-balik kemudian ditambah dengan merokok lah, minum kopi lah, kemudian nggak olahraga lah, makannya sembarangan lah. Nah itu akan lebih memperberat lagi untuk merisiko pada kualitas darah dan udara kita. Dan itu kemana? Ke rentannya ke darah kental? Ke darah kental, seharusnya ke darah kental ya, kalau pola hidupnya tidak sehat. Nah kalau kita lihat ini darah ya, kita lihat gambar ini adalah perbandingan keadaan darah yang normal yang sebelah kiri dengan darah yang kental dan tidak normal ya. Jadi kalau lihat yang darah normal itu kan dia enak ya, mengalirnya lancar. Sel-sel darah merahnya itu akan berjalan dengan baik ya. Di sini biasanya kadar kolesterolnya normal, kadar gula darahnya normal, oksigen, nutrisi dan segala macam akan teraliri dengan normal. Maka kita akan menjadi sehat seluruh tubuh kita. Ya termasuk psikis kita akan jadi lebih nyaman. Nah kalau yang kemudian tadi pola hidupnya tidak sehat itu akan terjadi tadi adanya gangguan pada darah kita, jadi lebih kental terlihat ya, gerakannya lebih lambat dan semakin lambat itu akan semakin lambat lagi oksigen yang masuk ke nutrisi ke sel-sel tubuh kita sehingga akan jadi semakin bermasalah. Jadi organ bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke hati, ke paru-paru dan semuanya begitu. Saya ingin juga mengingatkan untuk pemirsa bahwa terutama pemirsa yang masih muda-muda nih ya. Jadi artinya masih muda, masih merasa sehat ya tanda petik ya. Tapi artinya dia punya potensi untuk sakit di kemudian hari atau di hari tuanya. Jadi ini harus juga menjaga pola hidup yang sehat.
Itu poin yang paling penting ya. Jadi menjaga itu dari sekarang sejak muda. Ya. Jangan nanti-nanti. Kemudian rajin medical check up. Jangan sampai terlambat kita tahu. Ditambah dengan teknologi laser. Ya, kenapa teknologi laser? Karena bisa mengoptimalkan kerja dari sel-sel yang ada pada mitokondria, ya, kemudian juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit. Agregasi trombosit itu adalah bagian dari darah yang akan lebih mudah menggumpal. Tapi dengan teknologi laser itu dia akan mencegah terjadinya penggumpalan tadi, meningkatkan fibrinolisis, jadi darahnya lebih mencair, lebih encer, dan sirkulasi akan menjadi lebih baik. Juga bisa meningkatkan kualitas pada pembuluh darahnya itu sendiri gitu ya, dan ini harus dilakukan juga secara terus menerus, nggak cukup sekali 2 kali saja, tapi harus dipakaikan secara terus menerus, dan itu bisa dimulai sejak muda. Oke. Ibu Sutima ini kan terkena stroke karena punya hipertensi. Mohon maaf, di keluarga ada turunan hipertensi? Dari siapa? Mama. Dari ibu, mama. dari mama. Iya, Iya. mama. Tinggi juga. Tinggi Tapi juga. beliau kena stroke juga? Kena. Ya ampun, iya, kena kena stroke stroke. juga. Berarti ibu tahu bahwa memang sudah ada turunan. Ada turunan. Iya, satu. Kedua bahwa ternyata komplikasinya itu ya, Iya. Bu ya. Apalagi mereka yang punya keturunan harus jauh lebih waspada lagi dong Mas Boy. Ya, sekarang kan trennya adalah penyakit tidak menular ya. Kita bicara penyakit tidak menular, penyakit kardiovaskuler, penyakit udara itu angkanya terus meningkat di Indonesia. Sekali lagi tidak hanya pada yang usia-usia tua saja, tapi yang mulai dari anak remaja. Kita sudah mulai temukan datanya itu ada, anak remaja umur 20-an itu sudah mulai punya masalah dengan kualitas darah dan pembuluh darahnya, dengan hipertensinya, kolesterolnya, dengan diabetesnya itu sudah mulai terjadi. Mengingatkan lagi nih para orang tua ya, yang sekarang ini banyak anak-anak yang kemudian sedentary, artinya di rumah saja, nggak bergerak, nggak olahraga, ya, kemudian makanan dengan kadar gula tinggi, kadar garam tinggi, ini harus mulai diingatkan kembali gitu. Atau malah sebaliknya karena merasa masih muda, mengejar karir, Apa aja deh. lupa bahwa waktu itu terbolak-balik, nggak masalah, masih muda. Hati-hati, begitu tercapai yang diinginkan dari sisi karir, kemudian kesehatannya menurun, tidak bisa menikmati apa yang diusahakan di usia muda. Baik. Makanya ayo dong kita medical check up. Aduh. Kita periksa bagaimana kondisi darah kita sedini mungkin. Ini menjadi penting untuk jadi acuan Ya. gaya hidup kita. Makanya diberikan kepada Anda voucher hingga 50%. Nanti kode vouchernya akan muncul di akhir acara. Kita akan terus belajar di sini bersama-sama, termasuk juga belajar tentang penggunaan teknologi laser untuk modifikasi gaya hidup Anda. Nanti Kang Ronald akan berbincang-bincang bersama dengan Mas Panji untuk bisa memberikan insight kepada kita bagaimana sebetulnya teknologi laser ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pemirsa, sesibuk apapun Anda jangan sampai mengorbankan kesehatan. Ya, Betul. karena ketika Anda sakit, apapun yang sudah Anda perjuangkan sia-sia. Yes, kita harus ingat bahwa kesehatan ini adalah fondasi dasar kita. Betul. Supaya kita bisa menikmati hidup kita, menikmati hasil kerja keras kita. Jangan sampai selama ini kita tidak sadar punya hipertensi, baru tahu setelah terkena stroke. Makanya lebih baik dari awal kita tahu status kesehatan tubuh kita dan kita lakukan langkah-langkah yang bisa mencegah supaya jangan sampai kena hipertensi. Iya. Salah satu caranya adalah dengan kita memanfaatkan teknologi laser dari dokter laser. Apa yang dilakukan oleh dokter laser untuk hipertensi, Mas Panji? Jadi salah satu manfaat dari teknologi low level laser ini adalah membantu merangsang tubuh kita untuk memproduksi nitric oxide. Nah, Anda sudah tahu kan, manfaat nitric oxide itu ada banyak. Salah satu caranya adalah dengan membantu melenturkan, melebarkan pembuluh darah kita supaya aliran darah kita jadi lebih lancar. Ya, hati-hati loh dengan hipertensi, stroke itu datangnya mendadak. Bisa menyerang siapa saja. Betul, dan kita bisa mencegahnya dengan membantu menjaga kualitas darah kita. Iya, dipakainya mungkin hanya di pergelangan tangan kiri, tapi sebetulnya manfaatnya untuk seluruh tubuh. Betul, karena ketika kita menggunakan dokter laser ini kan kita menggunakan teknologi low level laser yang memang tujuannya adalah untuk menstimulasi darah kita. Jadi ketika kita gunakan pada pergelangan tangan kiri, nantinya nih 10 titik mata lasernya dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke jantung untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Ya, jika Anda lihat di layar bahwa memang betul teknologi laser sudah berkembang sedemikian rupa. Ya. Sehingga warnanya sekarang ada 3 dan masing-masing warnanya ini punya fungsi masing-masing ya. Betul, jadi kita menggunakan merah nih panjang gelombangnya ini 650 nanometer, biru 477 nanometer, dan kuning nih 590 nanometer. Ya. Jadi dengan kombinasi dari 3 warna laser ini dengan 10 titik, nantinya akan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita.
manfaatnya begitu besar, bendanya begitu kecil. Yes. Saya kira ini tidak akan mengganggu aktivitas Anda meskipun Anda sedang menggunakannya ya. Betul sekali. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda bisa menjaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi kita akan belajar sama-sama di sini. Ada Bu Sutima yang hadir bersama dengan kita. Kita sudah tadi dari segmen yang awal sudah belajar bagaimana kehidupannya Bu Sutima ini kebolak-balik itu maksudnya gimana? Jadi pada saat orang tidur dia bangun, aktif bekerja karena kan sebagai pedagang di pasar. Pada saat orang sudah mulai istirahat ataupun juga beraktivitas, dia malah harus istirahat. Itu pun nggak maksimal gitu betul. loh. Tapi memang ada saatnya pekerjaan kita menuntut kita harus aktif di saat orang lain istirahat. Mas Boy tadi sudah bilang bahwa kalau misalnya memang seperti itu faktanya, artinya harus diimbangi dengan menjalankan pola hidup sehat. Mau tidak mau, harus. Iya, ini terutama yang muda-muda ya Mas Boy ya. Iya. Ya, karena kalau kita bicara mengenai hipertensi dan komplikasinya ini sangat banyak sekali ya. Jadi Ibu Sutima ini komplikasinya ada pada kelumpuhan ya. Tapi tidak hanya itu saja ya, artinya hipertensi kemudian stroke kemudian terjadi kelumpuhan, dan itu salah satu dari komplikasi hipertensi. Masih banyak komplikasi hipertensi kalau kita lihat di grafik ini. Nah, kita lihat tadi ya, stroke yang paling atas tuh ya, ada pada otaknya. Kemudian yang berikutnya bisa kerusakan pada mata. Kemudian di jantung, hipertensi bisa terjadi kerusakan pada pembuluh darah jantung dan bisa terjadi masalah pada jantung. Kemudian kerusakan pada pembuluh darah di ginjal. Wow. Ini akan jadi gagal ginjal. Dan kemudian yang sering juga kadang orang lupa adalah masalah kesehatan reproduksi. Ya, jadi ini untuk pria dan wanita. Dampaknya bisa atau komplikasinya memang bisa kemana-mana. Iya, stroke aja udah bahaya, yang lain-lain bisa mengikuti gitu ya Mas Boy ya. Betul. Ya, ini kan artinya sangat complicated ya. Jadi Bu Sutima sih menurut saya, pesan saya kalau saya boleh sampaikan juga untuk pemirsa lain bahwa tadi menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita ini harus dilakukan secara terus-menerus. Ibu sekarang usia berapa? 51. 51. Jadi waktu kena hipertensi awal itu 5 tahun yang lalu ya? Berarti sekitar 46-an gitu ya. Itu udah masanya menopause ya, arah-arah kesana ya? Itu ada kaitannya juga kan? Ya, itu juga ada kaitannya juga. Jadi kalau memang di usia-usia yang masuk di pramenopause, sebenarnya kalau kita bicara menopause kan dia berhenti men 1 tahun di usia sekitar 50. Tapi di 10 tahun sebelumnya, itu di umur 40 itu juga sudah kita harus waspada terhadap penurunan kadar estrogen. Nah, penurunan ini akan merubah juga kualitas pembuluh darah wanita tersebut. Ya, risiko penyakit-penyakit kardiovaskulernya juga akan meningkat. Itulah makanya pada wanita-wanita tadi harus dijaga betul. Biasanya umur-umur 40 itu sudah mulai nih berat badannya sudah mulai tidak terkontrol ya. Faktor stresnya makin meningkat ya, makannya udah semakin ya mungkin mulai karena keekonominya sudah mulai mapan gitu, jadi makannya sudah mulai tidak terkontrol. Hati-hati ya. Dari sekarang deh, mumpung masih muda, masih gagah, masih sehat, masih ya artinya masih bisa berusaha untuk menerapkan pola hidup sehat dan tadi dibantu dengan teknologi laser. Ngobrol-ngobrol soal teknologi laser, ada cerita berikut ini, pengalamannya gitu Mas Boy dan juga Bu Sutima, betul-betul apa ya istilahnya, memodifikasi gaya hidupnya, mengubah pola hidupnya, termasuk juga menyertakan teknologi laser di dalamnya. Kita lihat sama-sama bagaimana perjalanannya. Waktu saya kena serangan stroke itu bangun subuh, langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata serangan stroke ringan. Terus diperiksa lagi, wah rupanya ada diabetes. Sampai saya bilang sama anak saya, rasanya nggak kuat menanggung semua ini. Tapi anak-anak saya kasih semangat, Mama jangan sedih, masih ada kita, katanya gitu. Waktu bulan pertama, kedua belum berasa, tapi udah setelah 5 bulan itu dokter juga bilang udah jangan suntik insulin lagi yang pagi, siang, sama sore itu. Konsumsi obat biasanya 3 kali, hanya 2 kali sekarang. Badan terasa sehat, segar bugar, terus tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah saya bersyukur, saya bilang gitu. Makanya saya senang sekali saya pakai teknologi laser ini. Terima kasih banyak ya Ibu Sutima sudah berbagi bersama dengan kita. Semangat terus ya Bu. Ya, semoga pemulihannya bisa lebih cepat ya Ibu ya. Semangat. Senang deh lihat. Perempuan hebat, perempuan kuat.
Buat Ibu Sutima. Iya. Keren, luar Terima kasih biasa. juga Mas Boy Ya, sudah selalu sama-sama, bersama Mbak dengan Andri, kita. sama-sama, Yang saudara. pasti juga Ya. terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah Ya. selalu setia untuk belajar bersama-sama Betul. dengan kita. Tapi yang pasti kalau udah belajar lalu implementasinya itu juga menjadi penting. Termasuk Ya. juga medical check up. Nah, karena adalah pemirsa setia dari Go Healthy, jadi ini adalah reward untuk Anda. Selain dapat ilmu, dapat juga voucher diskon sampai dengan 50% melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Silakan dicatat, difoto dulu boleh, lalu lakukan reservasi. Kita akan tutup Go Healthy kali ini dengan melihat perbincangan antara Kak Ronald dan juga Mas Panji. Karena kita ingin tahu lebih lanjut lagi bagaimana sebuah teknologi laser ini bisa menyehatkan tubuh Anda. Karena kita ingin punya pola hidup yang sehat juga untuk kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pemirsa, hati-hati dengan hipertensi. Ya. Banyak sekali narasumber yang datang ke Go Healthy ini kena stroke, Ya. kena jantung, kena gagal ginjal gara-gara hipertensi. Dan hati-hati, usianya yang muda juga banyak loh. Betul, dan ini seringkali dimulai dari karena kita abai Nah, terhadap kondisi betul, kesehatan tubuh kita. betul. Ya mungkin Anda saat ini sedang sibuk untuk meniti karir Anda, Iya. Anda sibuk untuk memperbesar bisnis Anda. Iya. Tapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, pemirsa, saya mau mengingatkan satu hal. Darah kental. Ayo, kapan terakhir kali Anda cek ke laboratorium darahnya kental atau tidak? Hati-hati, kalau kental itu masalah loh. Betul, dan kalau berbicara mengenai darah kental, ini juga berbicara mengenai kualitas darah. Iya. Dan salah satu manfaat dari teknologi laser ini adalah membantu meningkatkan kualitas darah kita dengan membantu mengurangi kekentalan darah Nah. dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Iya, karena kalau sudah tersumbat, berat itu mau tersumbat di kepala ya, Nah. stroke, Betul. serangan jantung, gagal ginjal, dan kemana-mana pokoknya deh. Betul. Jadi ketika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda bukan hanya akan mendapatkan dokter laser saja, tapi ada juga aksesoris tambahan yaitu intranasal therapy kit. Nah, ini bisa digunakan di rongga hidung kita nih. Karena di rongga hidung kita ini ada banyak sekali pembuluh darah kapiler. Dan dengan stimulasi laser pada pembuluh darah tersebut, ini bisa membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi bisa mengurangi nih ada keluhan sakit kepala, migrain, vertigo, dan bahkan bisa juga membantu mencegah terjadinya stroke dan membantu proses pemulihannya. Oke, aksesorinya lengkap. Termasuk yang paling penting pemirsa adalah dokter laser ini sudah ada izin edarnya. Betul. Untuk kesehatan diri Anda dan juga keluarga, harus pastikan yang terbaik dong. Betul. Pilihlah yang memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Termasuk mungkin Anda punya pertanyaan. Saya pengen ngobrol dulu nih sama ahli kesehatannya, boleh nggak? Boleh ya. Tenang, tentu saja. Jadi ketika Anda memiliki dokter laser, ini ada dilengkapi dengan berbagai macam layanan nih. Ada layanan konsultasi dengan tim dokter kami, kemudian layanan purna jual lebih terjamin, dan tentu saja ada garansi resmi. Ya, garansi kesehatan kita hanya kita yang bisa melakukannya. Jadi, jangan tunda lagi Anda memiliki dokter laser, benda Yes. kecil yang punya manfaat besar untuk kesehatan Betul. Anda. Kami 4 tahun loh hadir setiap hari di hadapan Anda nih. Mengingatkan Anda gitu loh. Betul, memberikan informasi, edukasi kesehatan, supaya bersama-sama kita bisa hidup lebih sehat. Ya. Dan dokter laser ini juga sudah 10 tahun, sudah banyak yang menggunakan, sudah banyak yang merasakannya. Sekarang adalah giliran Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV,